Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik, ya, alhamdulillah kita bisa bertemu untuk belajar bahasa Arab. Kita akan awali dulu ya dengan membaca bacaan basmalah. Mari kita Fadil. baca bersama-sama dengan baca basmalah yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik ya, alhamdulillah kita bisa memulai belajar bahasa Arab dan kita ucapkan dulu ya puji syukur kita panjatkan di kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada malam hari ini Allah memberikan nikmat kesempatan kepada kita untuk bisa belajar bahasa Arab ya. Kita syukuri alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan mudah-mudahan dengan belajar bahasa Arab ini akan menambah ilmu bahasa Arab kita. Harapannya dengan bertambahnya ilmu, mudah-mudahan bertambah soleh, ya, mudah-mudahan bertambah pinter, ya, mudah-mudahan bertambah rajin ibadahnya, berbakti kepada orang tua, dan kita bisa mendapatkan banyak kebaikan ya. Baik, ya, sudah siap untuk belajar bahasa Arab? Ya. Ada Arkan, Ya. ada Kais, ada Zain, ada Zian. Sudah siap ya? Baik, Hmm. luruskan niat. Belajar bahasa Arab adalah semata-mata karena perintah siapa? Allah. Allah. Perintah Allah, biar dapat pahala. Allah. Nah, pelajaran yang pertama yang kita bahas adalah ya, pertemuan pertama al-kalimatu. Ya, pembelajarannya adalah materi tentang al-kalimatu. Ya, ada yang sudah tahu apa arti al-kalimatu? Ada yang tahu? Kata. Kata, betul, mantap. Nah, kata. Nah, ini ada terjemahan kata ya. Jadi al-kalimatu ini bukan kalimat ya. Karena kalau dalam bahasa Arab al-kalimatu itu artinya jumlah. Jumlah itu bahasa Arab, terjemahan bahasa Indonesianya kalimat. Kalau al-kalimatu itu terjemahan bahasa Indonesianya kata. Ya, jadi harus dipahami dulu supaya tidak salah dalam memahami al-kalimatu. Jadi al-kalimatu itu terjemahnya dalam bahasa Indonesia kata. Ya, kata itu dalam bahasa Indonesia kan juga ada ya. Kata itu kan tersusun atas huruf-huruf kan ya. Jadi misalkan Budi, ada huruf B, Oh, U, D, di. I. Nah, huruf-hurufnya B itu huruf. Nah, kalau bahasa Arab juga gitu. Al-kalimatu ini kata. Di dalam kata atau al-kalimatu ini ada huruf-hurufnya. Ada huruf alif, ada huruf lam, ada huruf kaf, ada huruf mim, ada huruf ta. Ya, nah, ini menunjukkan bahasanya al-kalimatu itu adalah kata tersusun dari huruf-huruf hijaiyah. Nah, kumpulan dari kata, ya kalau kata dalam bahasa Indonesia, kumpulan dari kata membentuk kalimat kan? Betul? Misalkan, ya, misalkan Arkan sedang belajar bahasa Arab, itu kan kalimat. Betul? Ya, Arkan saya subjek, belajar predikat, bahasa Arab objek. Namanya itu Asmeo. kalimat, ada subjek, predikat, objek. Nah, dalam bahasa Arab juga ada yang namanya jumlah itu ada susunannya, ada yang namanya pelakunya, ada yang namanya apa kata kerjanya, ada yang namanya objeknya dalam bahasa Arab juga ada ya. Nah, kata dalam bahasa Arab dibagi menjadi Kata. tiga.
Nah, ikuti semuanya ya, ikuti. Kata Kata benda. Benda. atau al-kalimah dibagi menjadi 3. Ikutin. Kata, Benda. benda 1. 2, kata, Kata kerja. Kerja. kata kerja. Betul. 3, Huruf. huruf. Ikutin. Ismun, Ismun. kata benda. Kata benda. Fi'lun, kata kerja. Kata kerja. Kata kerja. Harfun, Harus. atau harfu. Huruf. Huruf itu kata sambung ya. Kalau dalam bahasa Indonesia kan juga ada ya. Dari itu namanya huruf. Nah, dalam bahasa Arab juga ada huruf. Ya. Kata sambung. Jadi al-kalimah tadi, kata dalam bahasa Arab dibagi 3. Ada ismun kata benda, ada fi'lun kata kerja, ada harfun atau al-harfu ya. Ini hanya beda menulis saja, kalau al-harfu itu tertentu, kalau harfun umum ya. Nah, ini 3 ini. Jadi al-kalimah dibagi 3, kata benda, kata kerja, huruf. Nah, pada malam hari ini kita akan pelajari ismun ya. Ismun atau kata benda ya. Nah, dalam bahasa Arab, ismun atau kata benda itu apa sih kata benda itu? Ya, kata benda itu adalah ya se sesuatu atau seluruh yang menunjukkan benda. Bisa berupa manusia, benda kan manusia itu. Bisa berupa hewan, bisa berupa tanaman, bisa berupa batu, bisa berupa sungai dan sebagainya. Batu hidup. Sesuatu yang menunjukkan benda. Batu Ismun hidup. disebut ismun. Nah, Batu. dalam bahasa Arab, ismun atau kata benda ini punya ciri-ciri. Punya ciri-ciri. Ya. Ciri yang pertama adalah diawali dengan huruf alif dan lam atau al ya bacanya. Nih, contohnya ini. Ikuti semuanya. Al-Fadil. Ikuti semuanya. Al-kitabu. Al-Fadil. Al-kitabu. Al-Kitab. Ada alnya nggak nih depannya? Ada. Nah, ini al menunjukkan ciri dari kata benda. Ya. Al-islamu. Ya. Al-imanu. Ada al-al. Al-baitu. Rumah. Ya. Al-masjidu. Masjid. Ya, al-madrasah itu sekolah. Kalau ketemu kata yang depannya ada al, itu menunjukkan dia kata Fadil. benda. Ya. Menunjukkan kata benda ada alnya. Ya. Bukan anak. Ya, ini ciri yang pertama ya. Kan Ada alnya. Ya. Al-Fadil. Al-Fadil. Bukan anak, Fadil woi. juga benda. Hmm. Jadi Al-Fadil nama nama Fadil ya. Tapi di depannya al itu menunjukkan benda. Ya. Yang kedua, adalah berharokat tanwin. Ya, berharokat apa? Tanwin. Bisa an, bisa in, bisa un. Ini contohnya, ikuti semuanya. Muslimun, Muslimun. Bisa muslimun. Muslimun. Tanwinnya yang mana? Tinta tanwinnya yang mana muslimun? Mun. Un ini nama tanwin. Nanti Back di me back kata yang lain bisa musliman, bisa muslimin, bisa muslimun. Nah, pokoknya setiap ketemu kata yang di akhirnya itu tanwin, bisa un, bisa an, bisa in, maka kita bisa pastikan itu pasti kata benda. Ya, kenapa? Karena salah satu ciri dari kata benda adalah tanwin. Tanwinnya bisa un, bisa an, bisa in. Dalam bahasa Arab itu bisa un, bisa an, bisa in itu apa tergantung kedudukan dalam kalimat ya. Kalau dia sebagai apa pelaku maka un ya. Jalasa muslimun ya, pelaku orang yang duduk ya.
Kalau sebagai maf'ul bih atau objek, maka dia eh, apa mansub ya, tandanya dengan fathah. Ra'aitu musliman. Nah, musliman. Kenapa? Karena dia sebagai objek. Objek itu dibaca mansub dengan eh, benda yang tunggal menggunakan an, musliman. Kadang-kadang in kalau dia di belakang huruf cer ya. Misalkan alal muslimin ya, ada pada muslim itu. Nah, jadi setiap antum ketemu di mana kata itu adalah tanwin, bisa an, in, un, maka kita bisa pastikan itu kata benda. Ini ciri yang kedua ya. Ciri yang pertama tadi apa? Di depannya ada al. Alif. Ada alif lam, ada al, alif lam. Yang kedua, Ada Al-Fadil. ya, ada al, bukan Iya, al-fadil. bukan Ana, woi. Bukan al-fadil, al. Kebetulan aja nama al-fadil ada alnya. Tapi itu tidak salah, itu betul. Al-fadil itu menunjukkan orang. Orang kan bagian dari benda. Ya. Al-fadil. Nah, kemudian Nah, itu kan eh, benar Al-Fadil. yang ketiga, jadi yang ketiga ciri kata benda itu didahului oleh huruf jar atau huruf cer. Ini contohnya di sini fi. Fi di sini dalam bahasa Arab disebut harfu jarrin. Nah, kalau antum Gosli. ketemu ada sebuah kata yang di depannya ada huruf cer, pasti bisa dikatakan di belakangnya kata benda. Ini contohnya. Semua ikuti. Jerman. Fil fasli. Fil Fasli. Fil fasli. Fil Fasli. Zen. Anak kira, Mana anak Zen? kira Phil Gosli. Huruf cernya yang mana Zen? Salah. Zen. Mana huruf cernya yang mana? Arkan yang mana huruf cernya? Ini yang dibuletin ini. Apa ini? Oh iya, Fli. V. Ya, ini V ini disebut huruf cer. Ini punya temen ya huruf cer ini. Fi. Ya, V ini disebut huruf cer. Nanti di kalimat lain Fi bisa jadi Fasli. an, ila, ya. Kemudian bi, ya. Kemudian ka, ya. Itu disebut huruf cer. Kalau ketemu huruf cer, Al-Fadil. bisa kita pastikan di belakangnya adalah kata benda. Ya, karena kita sedang bahas kata benda kan ya. Kita pelajari ciri-cirinya. Ya, ciri yang pertama tadi kata benda apa? Didahului alif lam atau al. Yang kedua apa tadi? Ada tanwin. Yang ketiga apa? Didahului huruf jar atau huruf jar ya. Pi. Nah, ini contohnya. Itu untuk yang kata apa, Ijiwan. benda ya. Nah, kita lihat dulu contohnya dulu. Ya, kita lihat Take me contohnya back, dulu back home. dalam kalimat ya. Muhammad. Dalam kalimat nih, contohnya nih. Yuk kita baca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi Mana yang coba cari mana yang merupakan isim? Cari yang depannya ada alnya. Syaiton, syaiton, Ya betul, syaiton. asyaiton ini. Ini adalah isim. Rojim, Terus rojim, rojim. rojim ini juga isim ya. Asyaiton ini isim. Ar-rojim juga isim ya. Kenapa? Karena di depannya Syaiton. ada alif lam. Ya, depannya ada alif lam. Cari lagi yang merupakan isim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Mana? Ini isim bukan ini. Billahi isim bukan. Billahi. Kan bi termasuk huruf jar. Berarti billahi termasuk dalam kelompok isim juga. Allahi-nya di sini masuk dalam kelompok isim juga ya. Tapi khusus untuk Allah disebut lafdzul jalalah ya, lafdzul jalalah ya. Ini Rabbul adalah Jalil. menunjukkan Allah itu adalah Tuhan kita. Namanya Allah, ya, Tuhan kita. Itu. Terus ini ada min. Min ini juga huruf cer, maka asyaiton ini juga menunjukkan isim. Rojim. Arrojim juga isim ya.
A'udzu apa kira-kira ini a'udzu? Syaitonirrajim. A'udzu itu adalah fiil kata kerja. Ya, a'udzu ini kata kerja. Aku berlindung. Berlindung kan kata kerja kan ya. Billahi kepada Allah minasyaitonirrajim Punya si dari Z godaan itu setan siapa? ar-rajim yang terkutuk. Nah, itu ya. Itu ciri dari nah, sekarang nih. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, baca bareng-bareng. Satu, dua, tiga. Bismillahirrahmanirrahim. Cari mana Bismillahirrahmanirrahim. yang merupakan isim. Allah. Isim Ya, mana isim? Bila. Nih, bismi. Ini ismi di sini. Bismi ini isim juga nih. Karena pi itu huruf jar. Di belakang pasti isim. Allah isim bukan? Ya, masuk ini depannya ada alif lam nih. Allah. Bismillah ini alif lam juga. Berarti isim juga. Ar-Rahman isim Barikan. bukan? Ar-Rahman. Iya. Ya, ada alif lam nih. Ar-Rahim. Ya, ini kelebihan ini ya. Harusnya ini aja. Ar-Rahim juga masuk dalam pengelompokan isim ya. Nah, ini coba baca nih. Satu, dua, tiga. Ini Nanti alhamdulillah. kok itu kasroh. Ya ini salah ketik. Harusnya alhamdu bukan alhimdu. Ah, ini alhamdu isim bukan? Iya. Ya, Iya. karena ada alif lamnya. Lillahi. Nah, ini masuk juga isimnya lillah. Li itu kan huruf jar salah Rabbul satu. alamin. Rabbil alamin al alamin Ya, isim Rabbil. bukan? Iya. Ya, karena ada Iya. alif lam di sini menunjukkan isim kata benda ya. Nah, ini ciri-ciri dari isim ya. Nah, kemudian yang kedua adalah ciri-ciri dari fiil ya. Kalau tadi isim, sekarang fiil. Fiil itu kata kerja ya. Nah, ciri-ciri fiil itu diantaranya adalah nih ya. Didahului oleh qad ya. Dalam Tidak. surat apa? eh, Tidak Al-Mu'minun uli itu kan ada. kodok. Qad aflahal mu'minun. Qad itu menunjukkan ciri fiil kata kerja. Maka di belakang qad pasti kata kerja nih. Qad qamati sholat itu qomat itu adalah kata kerja. Dan depannya ada Nanti sholat atau kodok. ya qad qamati sholat qomat itu kata kerja. Kenapa? Di depannya ada qad. Kalau didahului qad di belakangnya pasti kata kerja. Tahu, Ya. Pak. Tahu, Yang Pak. kedua saufa. Kalau ada saufa di belakangnya pasti kata kerja. Ya. Saufa ta'lamun. Ta'lamun ini kata kerja. Ya. Ya. Yang pertama, ciri dari kata kerja adalah didahului qad. Kedua, didahului saufa. Yang ketiga adalah didahului oleh lam. Lam. Lam ya lam. Ini contoh. Kul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid. Walam Walam yulad. yulad. Lam yalid itu adalah Iya, lam. yalid itu kata kerja. Kenapa di depannya ada lam? Ya. Oh, yang keempat didahului lan. Lan. Sawit. Ini contohnya lan tarodo. Nah, ini Lam. tardo ini Ya. kata kerja kan didahului oleh lam. Bandara kaifa Ya. fa'ala rabb. Jadi ciri dari fiil ada empat ya. Pertama didahului qad, kedua didahului oleh saufa. Qad itu sungguh artinya. Saufa itu akan. Lam itu tidak ya. Lam itu tidak. Nah, lam yalid ya, tidak melahirkan. Allah itu tidak melahirkan, tidak punya anak. Walam yulad dan Allah juga tidak dilahirkan. Allah itu berdiri sendiri, tidak seperti manusia ya. Kemudian yang keempat adalah didahului lan. Lan itu artinya tidak juga, tidak yang bermakna selama-lama tidak terjadi ya. Walan tardo, tidak akan pernah ridho. Nah, ini menunjukkan lan itu artinya tidak dan selama-lama tidak akan pernah terjadi. Kalau menggunakan lam itu bisa terjadi. Kalau menggunakan lam tidak terjadi pekerjaannya. Ah, Ini ya ciri dari eh, huruf. Kemudian yang ketiga adalah apa tadi? Ciri dari fiil. Kemudian
ada Ah, namanya kaget. huruf ya. Contoh huruf ini pengenalan aja ya. Nanti pendalamannya akan Ah, pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Sekarang pengenalan aja ada namanya huruf, ada min, ada ila, ada an ya. Ini namanya huruf cer ya. Kalau di depannya ada huruf cer, pasti di belakangnya adalah isim. Coba ikuti semuanya. Kata ba Kataba. Muhammadun 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 at-tarsa atarsa. fil fasli. Fasli. Nah, ini ada kata ba. Nah, kata ba ini artinya adalah telah menulis. Menulis kata kerja atau kata benda? Menulis Menulis. berarti kata Kata kerja. kerja. Jadi kata apa ini kata kerja. Apalagi kalau kita lihat tadi tidak ada ciri-ciri kata benda kan, alif lam nggak ada, tanwin nggak ada, kemudian di dahulu huruf jar juga nggak ada. Ini berarti dia masuk kelompok kata kerja. Kata ba ya telah menulis. Muhammadun ada tanwinnya ini isim fi'il atau huruf Muhammadun. Kata benda atau kata kerja atau kata sambung Muhammadun tanwin. Zian menyimak Zian. benda ya nih Itu Muhammadun masuk isim atau kata benda atau kata kerja Muhammadun? kata benda Nah, benda kata benda. Kenapa? Karena akhirannya tanwin. Setiap yang tanwin tadi apa? Kata benda. Nah, begitu benda ya. Berikutnya, ad-darsa. Ad-darsa kira-kira kata apa? Kinta, Benda. kata Benda. kata benda. Ya, kenapa kata benda? Ad-darsa? Karena ada Karena, alif. karena Ada al. didahului alif lam al nih. Ad-darsa ini kan ada alif lamnya. Kalau ada alif lamnya berarti kata benda gitu. Ini tanwin kata benda. Masih ada lagi nggak kata bendanya? Fil fasli, kata benda atau kata kerja? kata Dan. benda Fi-nya adalah huruf jar, huruf al-fasli, al-faslinya kata benda kata benda. Kenapa disebut kata benda? Ada alif lam. Karena ada alif lamnya, ada alnya. Nah, gitu ya. Baik ya. Kita lihat lagi. Tadi sudah nih ya. Nah, sekarang kita akan simpulkan ya. Akan kita simpulkan pelajaran kita pada malam hari ini. Kesimpulannya kita belajar tentang al-kalimah. Kalimah tadi, Zen dibagi menjadi berapa? Zen, kalimah. tiga Satu, sebutin. Kata kata benda dua, kata kerja tiga. huruf Ya, bagus. Ya, ciri dari kata benda ada tiga. Al, coba Al, nyimak Al. Satu, ciri kata ya benda. Apa Al? ya kali Ya, ada alif lamnya. Ya. Dua, ciri kata benda. Apa, Zian? Eh, berharokat tanwin an Ya, in un betul. Ketiga, let me welcome siapa yang belum disebut namanya nih? arkan Arkan. Arkan. Ciri kata benda apa? Arkan. Dua, Pancuri pedang. didahului. Didahului oleh huruf J. Ya, didahului oleh huruf jer. V di sini huruf jar namanya ya. Nah, kalau ketemu sebuah kata ada alif lamnya, ada tanwinnya, didahului huruf jar pasti kata benda. Kalau kita sudah tahu kata benda itu sudah modal yang bagus. Kenapa? Dengan mengetahui kata benda itu nanti kita akan eh, apa mudah untuk menentukan baik harokatnya maupun artinya. Ya, kalau kita tahu itu kata benda, tentu mengartikannya sebagai kata benda kan ya, bukan kata kerja. Ya, Nah,
Kemudian kalau kita udah tahu oh itu kata benda, nah berarti apa? Berarti nanti kita menentukan harokatnya itu juga sesuai dengan kaidah kata benda. Ya, karena dalam bahasa Arab itu nanti antara kata kerja dan kata benda itu masing-masing ada aturannya. Ya, kalau kata benda sebagai pelaku dia rofa, kalau isim mufrad dengan domah, kalau dia sebagai objek dalam kalimat dia nasab, kalau isim mufrad nasabnya dengan fathah, ya. Kalau dia di belakang huruf jar, maka dia kalau mufrad majrurnya dengan kasroh ada aturan-aturannya, ya. Dan pada malam hari ini eh, apa Pak Nadia yang mengenalkan tentang jenis-jenis dari al-kalimah dulu ya. Kata benda, kata kerja, dan huruf ya. Dan kalau antum sudah paham ini, insya Allah itu akan jadi modal penting untuk dasar-dasar bahasa Arab ya. Ini kedepannya akan membahas tentang jenis-jenis kata benda ya. Dilihat dari jenis kelaminnya ada laki-laki, ada perempuan, ada mudzakkar, muannas. Dilihat dari jenis jumlahnya ya. Ada yang satu jumlahnya disebut mufrad, ada jumlahnya dua musanna, ada yang jamak ya. Jamak nanti dibagi lagi ya. Jamak jenis laki-laki mudzakkar salim, perempuan muannas salim, jamak taksir. Nah, itu nanti itu dasarnya adalah pengetahuan tentang kata benda ya, eh, kata kerja dan Besar. huruf ini. Maka yang penting ini ya dasar untuk menguasai bahasa Arab adalah mengetahui komponen dari al-kalimah. Ya. Jadi al-kalimah itu ada tiga, kata benda, kata kerja, huruf. Kata benda disebut isim, kata kerja disebut fiil, kata sambung disebut huruf. Ya, seperti itu. Baik, barangkali ada yang mau ditanyakan, silahkan. Boleh bertanya. Ayo, boleh bertanya. Bisa ditangkap isinya, anak-anak? Ciri huruf apa sih? Lupa. Bisa. Bisa ya. Bisa. Ciri-ciri huruf mana lupa. Alhamdulillah. Ciri apa yang lupa? Tanggal. Ciri-ciri kata benda ada tiga. Satu, ada Huruf alnya Pak, depannya. huruf, huruf. Dua, tanwin. Tiga, didahului huruf cer. Nah, Huruf Pak, huruf. kalau lupa nanti kan materinya Pak Fadil, share grup Al-Fadil. ya. Kalau lupa dibuka dibaca ya. Al-Fadil. Karena nanti materinya itu apa istilahnya ini dasar nanti minggu depan materi materi eh, baru lagi tapi dasarnya materi sebelumnya gitu. Ya kalau materi pertama ini sudah paham nanti akan membantu memudahkan materi berikutnya ya. Makanya tolong dipahami dengan baik ya. Kalau ada yang belum jelas boleh bertanya. Tidak. Ya. Tidak. Jadi kalau ditanya Tidak. bedanya antara kata benda dan kata kerja kira-kira bisa menjawab. Bisa. Nah, kata benda itu Bisa. biasanya didahului Baik. al, tanwin, di depannya huruf cer. Kalau kata kerja itu biasanya didahului oleh kot, ya, saufa, lam atau lan gitu ya. Atau kata kata kerja itu yang menunjukkan pekerjaan. Ya, kalau kata benda itu menunjukkan benda, ya. Sedangkan kalau huruf itu hanya kata sambung ya, Kalian kata yang siapa? menghubungkan antara satu kata dengan kata yang lainnya. Ya, kemudian di dalam kalimat yang menyusun kalimat itu hanya tiga tadi, nggak ada yang lain. Kata benda, kata kerja, huruf hanya itu. Makanya kalau antum menguasai dengan baik ya kata benda, menguasai dengan baik kata kerja, menguasai dengan baik huruf, sebenarnya mudah bahasa Arab itu. Ya, tinggal kita mempraktekkan. Oh ini kata benda nih. Oh ini sebagai pelaku ini. Oh, ini kata kerja ini. Nah, kata kerja pun nanti di dalam bahasa Arab dibagi-bagi ya. Ada yang namanya polanya lampau ya, fi'il madhi. Ada yang polanya sedang ya, mudhari ya. Ada yang polanya bentuk perintah, amr. Nah, nanti ada
pembahasan tersendiri ya tentang pembagian atau pengelompokan dari kata kerja ya. Di malam hari ini hanya kita mengetahui ciri-ciri dari kata benda, kemudian kata kerja dan juga apa sedikit tentang huruf atau kata sambung. Baik, karena diberi kesempatan sekali lagi, barangkali ada yang mau bertanya, silakan. Hmm. Dadada. Ada Arkan, Udah, Pak. Al, Tadi udah lihat. Sian, Zain. Pak. Udah, Pak. Udah. Baik, nanti kalau lupa Eh, dibuka di materinya, Pak Nadi kirim di grup ya. Silakan dibaca ulang-ulang. Nanti kalau ketika membaca antum bingung, tidak mengerti, boleh bertanya ya lewat WA. Ya, baik ya. Kalau tidak ada ya, yang bertanya, ya, ya, ya. cukup belajarnya malam hari ini. Kup, 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 Cukup. kup. Baik ya, Cukup. mudah-mudahan istiqomah ya. Kalau apa istiqomah, insya Allah dapat pahala dan dapat pemahaman. Ya, pahala insya Allah bermanfaat ya untuk akhirat kita. Pemahaman insya Allah bermanfaat untuk dunia akhirat Kicau, kita. Ya, kicau, kicau insya Allah Maria. bahasa Kicau, Arab ini penting kicau, sekali karena ini ilmu kicau, alat ya. Ilmu kicau, alat itu kicau. akan membantu kita untuk memahami Al-Quran sebagai kitab suci kita dan nanti Mulai. juga peraturan hidup, insya Allah dengan mengerti bahasa Arab akan memudahkan kita memahami Al-Quran dan dengan pemahaman Al-Quran itu mudah-mudahan akan menjadi sumber kebaikan bagi kita semuanya. Baik, biar barokah, mari kita tutup dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silahkan boleh untuk live. Ayo. Boleh ya, silahkan bagi yang mau live. wabarakatuh. Ya, Fadil. Zian. Talas. Bye bye. Bentar, apa nih Talas, chat? kayak talas. Stop. Transit. Bye bye. Tidak. silakan Eh, boleh live. Kipik talas. Silakan Ah, boleh dia untuk pencuri live. pedang.